Shalom sahabat D5 yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan yang tertulis di dalam Imamat 19 ayat 18. Demikian dikatakan, "Janganlah menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sesamamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, hidup saling mengasihi. Itu adalah anjuran bagi kita di dalam renungan harian saat ini. Mengasihi bukanlah teori belaka, tetapi praktik kehidupan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Setiap orang dituntut untuk saling mengasihi. Baik itu kita diminta untuk mengasihi di dalam keluarga kita, hubungan suami bersama dengan istrinya, hubungan orang tua dengan anak-anaknya diminta untuk hidup saling mengasihi. Baik juga di dalam pekerjaan kita diminta untuk hidup saling mengasihi dengan teman-teman yang ada di dalam pekerjaan kita itu. Dan dimanapun kita perlu hidup saling mengasihi. Ada banyak cara mengungkapkan kasih itu. Kasih bisa juga kita tunjukkan dengan kepedulian kita kepada sesama kita, dengan tanggung jawab melakukan suatu pekerjaan, dan juga dengan memberikan perhatian. Nas renungan ini mengatakan bahwa kasih itu dapat kita nyatakan dengan cara menghilangkan sikap atau rasa dendam yang ada di dalam hati kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Mengasihi berarti kita mau terbuka, berdamai, dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan yang pernah diperbuat oleh saudara kita. Alasan utama kita mengasihi adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi diri kita. Saudara-saudari, kita dapat melakukan kasih itu karena didorong oleh kasih Allah yang tidak bisa kita balaskan, yang terlebih dahulu telah kita terima di dalam kehidupan ini. Di dalam diri Yesus, Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan bentuk kasih agape, pengorbanan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih Allah dalam bentuk pengorbanan dirinya ini Allah lakukan untuk semua orang tanpa ada batasan, siapapun orangnya, dari latar belakang apapun dia, diundang untuk menikmati dan menerima kasih Allah. Allah mengasihi manusia dengan tujuan agar semua manusia dan seluruh ciptaannya tidak binasa. Saudara-saudari, kasih itu tidak bersifat transaksional atau tawar-menawar. Bukan dinyatakan dengan orang-orang yang terbatas pada lingkungan terdekat yang ada di sekitar kita. Kasih itu juga bukan hanya kita nyatakan kepada orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita, atau juga bukan kepada orang-orang yang bisa saja memberikan keuntungan di dalam diri kita. Bahkan Tuhan mengajari kita agar kita juga mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, membenci kita. Kita tetap menunjukkan kasih itu kepada semua orang. Kondisi apapun yang kita hadapi, alirkanlah kasih kepada sesama kita. Meskipun
terkadang kita menjumpai orang-orang yang kita kasihi itu belum menunjukkan balasan kasih yang telah kita lakukan. Artinya, kondisi seperti itu jangan pernah kita membenci saudara-saudari kita itu. Tetap tunjukkan kasih. Seperti Allah yang tetap setia mengasihi manusia, meskipun manusia itu terus berulang kali melakukan dosa di hadapannya. Tapi Allah tetap setia mengasihi manusia dan tetap selalu rindu menunggu pertobatan dari kita. Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh dia katakan terlalu banyak. Arti dari sini tentu kita sudah paham. Demikian juga di dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan Tuhan, Allah berkehendak melalui tindakan kasih itulah kita membuka diri untuk bersahabat pada banyak orang dan menghilangkan sikap permusuhan. Saudara-saudari, saya juga mengutip pendapat dari Raden Ajeng Kartini yang pernah mengatakan, lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam. Semakin kita mengasihi sesama kita, disitulah kita menunjukkan kekokohan di antara kita bersaudara dan bersahabat. Arti dari ungkapan Raden Ajeng Kartini ini, dia katakan kenapa kita harus lebih banyak maklum. Maklum berarti kita diminta untuk belajar, untuk semakin memahami sifat-sifat dari saudara kita. Kita pahami karakternya. Ketika kita maklum dengan sifat karakternya, maka disitulah kita merasakan hilangnya rasa dendam dan kita memperkokoh persahabatan di antara kita. Amin.